بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Al-Jami' As-Shaghir, dan kita masih membahas seputar doa-doa yang warid dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, kalau doanya saya cetak tebal, ini berarti doa yang cocok untuk kita baca sebagai doa. Maka kita baca bersama-sama. Saya baca kemudian panjenengan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Allahumma ya Allah, anta khalaqta nafsi. Engkau telah menciptakan diriku. Wa anta tawaffaha, dan engkau akan mewafatkan diriku. Jadi ini aslinya itu taknya dua, ta tawaffaha, tapi dihapuskan satunya. Maka artinya engkau akan mewafatkan aku. Laka bagimu mamatuha, matinya, wa mahyaha, dan hidupnya. In ahyaitaha, jika engkau menghidupkan dia, fahfadha, maka jagalah dia. Wa in amattaha, dan jika engkau mematikan dia, faghfir laha, maka ampunlah dia. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, al-afiyah, sejahtera. Yang dimaksud sejahtera itu adalah selamat dari segala sesuatu yang tidak disukai. Maka sejahtera itu mencakup sejahtera agama dan sejahtera dunia. Sejahtera agama yaitu kita tidak mengalami perkara-perkara yang buruk dalam agama kita. Masuk dalam kelompok kesesatan, nah ini termasuk bukan afiyah, keluar dari afiyah. Meyakini sesuatu yang salah, nah ini berarti termasuk keluar dari afiyah. Memahami dengan pemahaman yang tidak benar, nah ini termasuk keluar dari afiyah. Nah, kita berlindung dari hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa orang hidup itu paling penting adalah fahfadha, mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang hidup kalau tidak dijaga oleh Allah, dia akan mudah diselewengkan oleh setan. Setan itu sukanya mengganggu manusia. Nah, maka kalau tidak punya penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diganggu oleh syaitan. Bagaimana supaya kita selalu dijaga oleh Allah selain berdoa dengan doa ini? Selain berdoa dengan doa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa ketika masuk masjid. Karena idza dakhala al-masjid, adalah Nabi ketika masuk masjid, qala, mengucapkan a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang qadim, dari setan yang terkutuk. Nabi mengatakan apabila dia mengucapkan doa tersebut, maka dijaga dari setan sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka supaya sepanjang hari ini 24 jam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap masuk masjid kita baca doa ini. Dan doanya dengan diresapi. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim.
Karena doa yang diresapi itu biasanya ada efeknya. Tapi kalau hanya sekedar lafal mulut saja, tidak membekas dalam hati, nah itu kurang berefek. Ya. Tapi kalau kita resapi, maka insya Allah ini lebih berefek. Termasuk juga supaya kita terjaga dari setan. Bagaimana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu hari 100 kali, maka seperti memerdekakan 10 budak, dicatat 100 pahala, digugurkan 100 dosa. Nah, yang penting, wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Wirid itu menjaga bagi dia dari setan, yaumahu dzalika hatta yumsiya, sepanjang hari itu sampai masuk waktu sore. Ini hadis riwayat Qaf muttafaqun alaih. Nah, maka ini penting wirid ini untuk kita baca setiap hari. Apabila bisa 100 kali sebagaimana dalam hadis ini. Kalau terlalu berat maka 10 kali juga sahih hadisnya dan fungsinya juga sama, menjaga dari setan. Tapi tentu saja penjagaan 10 wirid dengan penjagaan 100 wirid ini lebih kuat penjagaan 100 wirid. Nah, maka inilah caranya kita menjaga diri kita dari setan, dari gangguan setan dengan ajaran-ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa orang mati itu yang paling penting untuk dia adalah faghfirlaha, ampuni dia. Ampunan dari Allah paling penting. Karena kalau dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, dia berhak dapat siksa di kuburan. Tapi diampuni oleh Allah, maka dosa-dosanya apa? Maka siksanya pun dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis 1043, tapi ini tidak usah kita baca ya. Ini doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, harrama Makkah, telah mengharamkan kota Makkah, faja'alaha haraman, lalu dia menjadikannya sebagai tanah haram. Tanah haram maksudnya tanah yang mulia yang memiliki aturan-aturan khusus berbeda dengan tanah biasa. Wa ini dan sesungguhnya aku haramtul Madinah, aku mengharamkan kota Madinah, ma baina ma'zamaiha, antara dua ujungnya. Ujungnya Madinah di selatan itu ada gunung Air, di utara itu ada gunung Thaur. Selatannya gunung Thaur itu ada gunung Uhud. Nah, berarti gunung Uhud ini termasuk area kota Madinah. Keluar sedikit lagi ada gunung Thaur, nah, itulah batas akhir kota Madinah. Nah, maka antara selatan dan utara ini, batasnya ini semuanya diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari timur ada Harrah, dari barat ada Harrah. Nah, ini adalah batas timur dan barat kota Madinah. Apa aturannya? Allah yuraqa, bahwasanya tidak boleh ditumpahkan fiha di kota Madinah damun, darah. Maksudnya tidak boleh membunuh di kota Madinah. Wala yuhmala, dan tidak boleh diangkat fiha di dalam kota Madinah silahul qital, silahul liqitalin, senjata untuk perang, enggak boleh. Jadi perang di kota Madinah dosa, haram. Maka termasuk kesalahan yang terjadi pada khilafah Yazid bin Muawiyah adalah membunuh penduduk kota Madinah pada kasus Harrah, di mana orang-orang Madinah tidak mau membaiat kepada Yazid bin Muawiyah, maka dia kerahkan pasukannya untuk membunuh mereka. Ini satu kesalahan. Wala yukhbatu, dan tidak boleh dikepiok fiha padanya syajaratun, pohon, illa kecuali li'alafin, untuk makanan binatang. Jadi pohon dipukul supaya daunnya gogrok. Itu namanya apa itu? Nah, kalau bahasa guru saya dikepiok. Bahasa Indonesia sebenarnya bukan kepiok, tapi saya nggak ngerti ini. Ya dipukul lah. Illa li'alafin, kecuali untuk makanan apa, hewan-hewan, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kita sendiri nggak boleh. Untuk makanan hewan boleh. Ini. Allahumma ya Allah, barik, berkahilah lana, bagi kami, fi madinatina, pada Madinah kami. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah untuk kami, fi sa'ina, pada sa' kami. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah untuk kami, fi muddina, pada mud kami. Sa' dan mud itu adalah nama takaran.
Satu mud itu adalah dua telapak tangan digabungkan. Nah, kemudian kita mengambil beras, ini berarti beras satu mud. Mengambil gandum, ini berarti gandum satu mud. Kalau satu sa' itu 4 kali mud, 4 kali kita ngambil gini. Dalam zakat fitrah, setiap orang mengeluarkan berapa? Satu sa'. Nah, itu berarti 4 kali dengan telapak tangannya. Tapi karena telapak tangan orang beda-beda, paling bagus kita pakai takaran yang sudah terkenal, yaitu 2,5 kilo atau 3 kilo. Nah, maka maksud Nabi adalah berkahilah pada makanan-makanan di kota Madinah yang ditakar dengan takaran sa' maupun takaran mud. Semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gandumnya, berasnya dan apapun juga semuanya diberkahi oleh Allah. Berkahnya berapa? Beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah ma'al barakati bersama berkah barakata ini, dua berkah. Maksudnya bersama berkah yang ada di tempat-tempat yang lain, maka untuk Madinah ini jadikanlah 2 kali berkah. Jadi maksudnya untuk Madinah berkahnya 2 kali lipat lebih banyak daripada tempat-tempat yang lain. Jadi bukan berkahnya 3 ya, ma'al barokah bersama berkah yang sudah ada di Madinah, barokata ini tambah 2 berkah lagi jadi 3, bukan gitu maksudnya. Tapi di tempat yang lain 1 berkah, maka di Madinah 2 berkah. Penjelasan ini sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, beliau mengatakan, Allahumma ja'al bil Madinati dhi'fai. Ya Allah, jadikanlah di kota Madinah 2 kali lipat apa yang engkau letakkan di Mekah berupa berkah. Jadi kalau berkahnya Mekah 1 kali, maka berkahnya Madinah 2 kali lipat. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Ma minal madinati, tidak adalah di kota Madinah syi'bun, lereng, wala naqbun, tidak pula jalan di gunung, illa kecuali alaihi malakani, padanya ada 2 malaikat, yahrusaniha, keduanya menjaga kota Madinah, hatta sehingga taqdamu ilaiha, kalian datang ke kota Madinah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Jadi kota Madinah ini tidak mungkin dikuasai oleh musuh. Seperti Indonesia diserang oleh Belanda, diserang oleh Jepang, dikuasai mereka. Nah, kalau Indonesia bisa, Jepang menguasai Madinah nggak bisa. Belanda, Amerika menguasai Madinah nggak bisa. Kenapa? Dijaga oleh malaikat-malaikat. Nggak akan dibiarkan di kangkangi oleh orang-orang kafir tadi. Ini fadilah kota Madinah. Selain itu, fadilah kota Madinah la yadkhuluha ta'un, tidak bisa dimasuki oleh ta'un, wabah penyakit, walad dajjal, tidak pula dajjal. Kenapa? Ala anqabil madinati malaikatun. Karena di jalan-jalan gunung kota Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaga. Sehingga ta'un mau masuk diusir. Dajjal mau masuk dilawan oleh malaikatnya. Gak bisa. Ini hadis muttafaqun alaih. 104, 1004, 1044. Ini juga tidak kita baca. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, attakhidhu, aku menjadikan, indaka padamu, ahdan, satu perjanjian, lan tukhlifanihi, yang engkau tidak akan menyelisihi janji itu kepada saya. Fa innama ana basyarun, tiada lain saya manusia. Fa ayyuma mu'min, maka siapapun orang beriman, adaituhu, yang saya menyakitinya, au syatamtuhu, atau saya mencelanya, au jalattuhu, atau saya menjilidnya, mencambuknya, au la'antuhu, atau saya melaknatinya, faj'alha, maka jadikanlah laknatan itu lahu, bagi dia, salatan, sebagai doa, wa zakatan, dan sebagai pensucian, yaitu dari dosa, wa qurbatan, dan sebagai pendekatan diri kepada Allah, tuqarribuhu, yang engkau mendekatkan dia, biha, dengan sebab laknat tadi, ilaika, kepada engkau, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah minta perjanjian kepada Allah. Janjinya adalah
Kalau saya marah, kemudian sahabat-sahabat saya yang saya marah ini saya cela, saya caci atau saya laknati, maka Nabi minta kepada Allah, tolong apa yang keluar dari mulut saya ini justru dijadikan kebaikan untuk mereka. Jadikan apa? Salatan. Maka seolah-olah mendapatkan doa dari Nabi SAW, mendapatkan doa kebaikan. Kemudian dibersihkan dosanya, kemudian didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya paling gampang. Dalam Sahih Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang Muawiyah supaya datang ke rumah beliau. Dikirimlah Ibnu Abbas untuk mendatangi Muawiyah. Pergilah wahai Ibnu Abbas, panggilkan Muawiyah. Maka Ibnu Abbas datang mengatakan, beliau masih makan. Akhirnya ditunggu dulu. Setelah itu Nabi disuruh lagi, pergilah panggilkan Muawiyah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, masih makan lagi. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ashba'allahu batnah. Semoga Allah tidak pernah membuat kenyang perutnya. Nah, ini kan doa jelek. Semoga dia lapar terus. Semoga dia makan nggak bisa kenyang. Nah, ini doa jelek seperti ini. Ini berarti termasuk syatam tuh ya. Saya cela atau saya ucapi kata-kata yang tidak baik seperti itu tadi. Nah, ini justru menjadi salatan wa zakatan wa qurbatan bagi Muawiyah radhiyallahu anhu. Karena itu hadis ini tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, supaya kita paham bagaimana fikihnya, cari babnya apa. Ya. Dalam Sahih Muslim dikasih bab babu man la'anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dilaknati Nabi atau dicela Nabi atau didoakan jelek oleh Nabi, walaysa huwa ahlan lidzalik. Padahal dia tidak pantas untuk mendapatkan doa jelek tadi. Kana lahu zakatan wa ajran wa rahmah. Justru menjadi kebaikan untuk dia. Dia mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu cerita tentang Muawiyah tadi, selain menunjukkan kekurangan Muawiyah, yaitu beliau banyak makan, demikian juga menunjukkan fadilah Muawiyah. Kenapa menunjukkan fadilah? Karena dia mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan zakatan wa qurbatan, ya. Dibersihkan dosanya oleh Allah, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan 1045. Nah, ini kita baca. Allahumma inni as'aluka al-iffata wal 'afiyata fi dunyaya wa dini wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati wahfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Ini hadisnya sudah saya pilih yang ada harokatnya, saya ganti dari kitab yang lain untuk cetakan berikutnya. Allahumma ya Allah, ini as'aluka, sungguh saya minta kepada engkau al-iffah. Iffah sudah pernah dijelaskan, yaitu nama lainnya afaf. Afaf itu menahan diri dari segala yang tidak boleh. Dosa itu tidak boleh, maksiat tidak boleh. Nah, kita minta kepada Allah afaf atau iffah, sehingga anggota tubuh kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan yang tidak boleh. Wal afiyah tadi sudah ya, sejahtera. Fi dunia ya, baik dalam dunia saya, wa dini atau agama saya, wa ahli atau keluarga saya, wa mali dan harta saya. Nah, harta kita supaya dijaga oleh Allah, ini doanya. Panjenengan punya sawah, panjenengan punya apapun, nah, harta perlu dijaga oleh Allah, ini doanya. Allahumma ya Allah, ustur, tutupilah aurati, auratku. Aurat ini mencakup dua. Aurat hissi sama aurat ma'nawi. Aurat hissi adalah aurat yang zahir dari tubuh kita ini. Maka kita minta supaya aurat kita tidak dibuka, tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian aurat ma'nawi adalah aib-aib kita. Nah, kita minta supaya aib kita tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana caranya supaya aib kita tidak dibuka oleh Allah? Jangan membuka aib orang lain. Kalau mau menceritakan tentang keburukan orang lain untuk diambil pelajaran, maka tidak usah menyebutkan namanya. Karena tujuannya untuk mengambil pelajaran saja. Wa amin rawati, dan amankanlah rasa takutku. Rasa takut ini mencakup dua. Takut di dunia dan juga takut di akhirat. Kita minta keamanan dua-duanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahfadni, dan jagalah saya min baini dayya, dari depan saya, wa min khalfi, dan dari belakang saya, wa an yamini, dan dari kanan saya, wa an shimali, dan dari kiri saya, wa min fawqi, dan dari atas saya. Jadi dari semua penjuru, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, an uqtala, bahwa saya dibinasakan, min tahti, dari bawah saya. Ulama-ulama dulu menafsirkan dibinasakan dari bawah itu adalah bumi dibenamkan. Sebagaimana Qarun ketika dia berada di rumahnya dalam kemewahannya, Allah benamkan masuk ke dalam bumi. Tapi ulama-ulama kontemporer, terutama mereka yang melakukan jihad fi sabilillah, mereka menganggap bahwa salah satu uqtala min tahti itu ranjau darat. Musuh biasanya sering pasang ranjau. Nah, maka doa ini sangat populer di kalangan para mujahidin fi sabilillah. Mereka setiap hari baca doa ini. Karena kadang-kadang melewati satu tempat ternyata ada ranjau darat di situ. Nah, maka berlindung kepada Allah dari hal tersebut. 1046 kita baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka minta padamu al huda, petunjuk, wat tuqa, dan takwa, wal afafa, dan iffah, jadi sudah, wal ghina, dan kekayaan. Yang dimaksud kekayaan di sini bukan kekayaan harta, tetapi kekayaan hati. Dan kaya hati itu maksudnya adalah qanaah. Hatinya merasa cukup, berapapun diberikan oleh Allah merasa cukup, nah itu kaya hati. Kenapa kita tafsirkan kaya di sini kaya hati? Karena Rasulullah sendiri menjelaskan dalam hadis yang lain seperti itu. Tulis ghina al-qalbi. Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, atura anna kasratal mal huwal ghina. Apakah engkau menyangka bahwa banyak harta itulah yang disebut kaya? Maka maksud beliau, bukan itu kaya. Innamal ghina ghinal qalbi. Tiada lain kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Wal faqru faqrul qalbi. Fakir yang sesungguhnya fakir hati. Barang siapa yang kekayaan ada pada hatinya, maka tidak masalah bagi dia apapun yang dia jumpai dari dunia. Barang siapa yang fakir ada dalam hatinya, maka tidak pernah mencukupi dia apapun harta yang banyak di dunia ini. Bahkan tiada lain memadarati dia sifat pelitnya tersebut. Hadis riwayat Imam Nasai, derajatnya sahih. Nah, maka ghina ini maksudnya apa? Kaya hati atau qanaah. Sehingga ketika kita membaca doa ini, jangan membayangkan duit yang melimpah ruah. Salah itu ya. Kita membaca doa harus paham apa yang kita baca ini. Nah, minta kaya bukan kaya duit, tapi kaya hati. Adapun duit banyak atau sedikit itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ketika masih dalam rahim ibu kita masing-masing sudah dicatat oleh Allah rezekimu seberapa, banyak atau sedikit. Semuanya sudah ada, ketetapannya tidak berubah. Kemudian as'alukal huda, saya minta kepada engkau petunjuk. Nah, ini sebagian orang kafir mengira orang-orang muslim itu belum dapat petunjuk. Sehingga mereka mengatakan orang muslim itu belum dapat petunjuk sehingga minta petunjuk terus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka kita jawab bahwa minta petunjuk itu maksudnya dua. Maksudnya adalah istiqamah di dalam petunjuk. Jadi supaya petunjuk yang sudah kita dapatkan ini dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Dan yang kedua adalah ziyadah, supaya kita mendapatkan tambahan petunjuk. Karena manusia ini kalau tidak mendapatkan tambahan petunjuk, sementara masalah manusia ini selalu bertambah terus-menerus. Dulu di masa Nabi belum ada ini, belum ada itu, sekarang sudah ada ini, sudah ada itu. Nah, kalau barang-barang dan perkara-perkara bertambah di masa kita, tapi hidayah tidak nambah, nah kita bisa terjerumus dalam kesesatan. Maka itulah maksud minta hidayah
yaitu istiqomah dalam hidayah dan ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1047. Kita baca ini panjang. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka. Ini salah ya, Kak. Wa a'udzu bika min syarri ma bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Qaulin itu tadi. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta kepada Engkau minal khairi kulli, kebaikan semuanya. Maka doa ini bisa disebut doa sapu jagat. Jadi kalau panjenengan pengen menghafalkan doa kok susah, udah nggak usah banyak-banyak yang dihafal. Satu kalimat ini udah cukup. Ya Allah, saya minta kebaikan semua. Udah selesai. Ya. Semua kebaikan kita minta. Ini sudah sapu jagat sudah. Ajilihi baik yang cepat, wa ajilihi maupun yang lambat. Ma'alim tu yang saya tahu minhu darinya, wa ma lam a'lam, atau yang saya tidak tahu. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada Engkau minasyarri kulli, dari keburukan semuanya. Ini juga sapu jagat. Ajilihi yang cepatnya, wa ajilihi dan lambatnya. Ma'alim tu apa yang saya tahu minhu darinya, wa ma lam a'lam, dan apa yang saya tidak tahu. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta padamu min khairi, kebaikan. Sa'alaka bihi, yang memintanya abduka wa nabiyyuka, hambamu dan nabimu. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditambahkan Muhammad gak apa-apa. Sebagaimana Imam Nawawi menambahkan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga gak apa-apa. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepada Engkau min syarri, dari keburukan. Ma'adza bihi, apa yang berlindung darinya abduka wa nabiyyuka, hambamu dan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon padamu al-jannah, surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepada surga. Min qaulin aw amalin, ucapan maupun perbuatan. Wa a'udzu bika minan nari, dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepada neraka. Min qaulin aw amalin, ucapan atau amalan. Wa as'aluka, dan aku minta padamu anta ja'ala, Engkau jadikan kulla qada'in, setiap keputusan, qadaitahu li, yang Engkau putuskan kepada saya minta Engkau jadikan khairan, menjadi kebaikan. Jadi kita minta supaya semua keputusan Allah baik. Sakit ya baik, menggugurkan dosa-dosa. Sehat ya baik, semangat ibadah. Kaya ya baik, semangat sedekah. Miskin ya baik, sabar. Ya. Nah, maka semua keputusan kita minta menjadi kebaikan untuk diri kita. Doa ini disebut jumal doa. Doa singkat padat. Jumal itu apa? Singkat padat. Jadi Nabi mengajarkan kepada Aisyah doa yang singkat padat. Singkat padat ini tadi. Minta semua kebaikan, berlindung dari semua keburukan. Minta semua kebaikan yang diminta Nabi dan keburukan yang Nabi berlindung darinya. Tapi ya tidak semua kebaikan Nabi bisa kita minta ya, yang pantas untuk kita maksudnya.
kemudian minta surga dan segala yang bisa mendekatkan kepada surga, berlindung dari neraka dan segala yang mendekatkan kepada neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Alaika bijumalid du'a." Selalulah wahai Aisyah engkau membaca jumalud du'a, doa singkat padat, wa jawami, doa jawami sama ya, singkat padat. Nah, kemudian doa itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan doa yang kita baca tadi, tapi dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Maka doa ini perlu kita baca atau mungkin dihafalkan, ya, sangat perlu. Kalau tidak bisa menghafal semuanya, maka minimal kalimat pertama, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Dah, ini sudah mencakup segala kebaikan. 1048. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta padamu min fadlika, dari karuniamu, wa rahmatika, dan rahmatmu. Fa innahu, karena sesungguhnya, la yamlikuha, tidak memilikinya, yaitu rahmatmu tadi, illa anta, kecuali engkau saja. Jadi kita disuruh untuk atau diajari meminta karunia dari Allah. Karena Allah itu memiliki karunia yang sangat besar sekali. Sebagaimana kita temukan dalam Al-Quran. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu memiliki fadlun, karunia yang agung. Pada surat Al-Baqarah ayat 105. Wallahu dzul fadlil azim. Dan ini terulang dalam Al-Quran sampai 6 kali. Terakhir pada surat Al-Jumu'ah ayat 4. Wallahu dzul fadlil azim. Nah, karena karunia Allah besar, maka kita diajari minta karunia kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, salullaha min fadlihi, mintalah kalian kepada Allah karunia-Nya. Fa innallaha yuhibbu ayyus'al, Allah itu suka untuk dimintai. Wa afdalul ibadah, dan ibadah yang paling utama, intidharul faraj, menunggu solusi yang akan diberikan oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Didhaifkan oleh Tirmidzi, tapi dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, maka saya katakan tadi hadisnya sahih. Saya mengikuti yang mensahihkan atau menghasankan hadis ini. 1049. Ini tidak usah dibaca. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku minta padamu, wa atawajjahu ilaika, dan saya tawajjuh, saya menghadap kepadamu, binabiyika, dengan nabimu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah, yang beliau merupakan nabi rahmat, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika, sesungguhnya aku menghadap denganmu, ila rabbi, kepada Rabbku, fi hajati hadhihi, pada hajatku ini, lituqdali, supaya hajatku itu ditunaikan untuk saya. Siapa yang menunaikan? Ya Allah. Allahumma ya Allah, fasyafi'hu, maka terimalah syafaat Nabi fiyya, terhadap saya. Maksudnya terimalah doa Nabi terhadap saya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini maksudnya, ada seorang sahabat Nabi, matanya buta. Dia ingin supaya sembuh dari buta. Maka dia memikir, orang paling mustajab doanya Nabi Muhammad SAW. Maka paling gampang supaya saya tidak buta, saya minta doa sama Nabi. Nah, maka beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya sudah lama buta, tolong didoakan supaya mata tidak buta. Maka Rasulullah seperti biasanya tidak langsung mendoakan, tapi beliau memilihkan dua pilihan. Kamu pilih mana? Saya doakan sembuh, atau tidak saya doakan, tapi kamu dapat surga. Nah, maka sahabat ini, pas kejadian ini, dia tidak seperti sahabat-sahabat yang lain minta surga, tapi dia minta supaya didoakan oleh Nabi. Fad'uli, kalau begitu doakan untuk saya, kata sahabat ini. Nah, maka Rasulullah menyuruh dia untuk berwudu. Baiklah, kalau kamu mau saya doakan, kamu wudu dulu.
Setelah selesai wudhu, kemudian sholat, kemudian membaca doa ini. Disuruh membaca doa ini. Ya Allah, saya minta padamu. Tapi saya menghadap kepada engkau dengan perantaraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya, saya minta kepada engkau, tapi Nabi saya yang akan memintakan. Beliau akan mendoakan untuk saya supaya mata saya disembuhkan. Nah, tolong doanya Nabi itu diterima, doa beliau untuk saya. Itu maksudnya. Maka doa ini tidak kita baca karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Seandainya Nabi masih hidup, boleh kita membaca doa ini, tapi kita minta supaya Nabi mendoakan kita. Tapi karena Nabi sudah wafat, maka doa ini tentu saja tidak kita pakai. Karena maksudnya adalah Nabi yang mendoakan kita, kita hanya memohon kepada Allah supaya doanya Nabi untuk kita diterima. Karena itu, masalah tawassul bil amwat, tawassul dengan orang-orang yang sudah mati, itu tidak pas kalau dalilnya dalil hadis ini. Banyak kan orang-orang tawassul dengan orang yang sudah mati. Wali yang sangat mulia di hadapan Allah, wali Allah sudah mati. Nah, kemudian seseorang datang ke kuburannya, kemudian bilang, wahai wali Allah, tolong doakan supaya utang saya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong didoakan Pak Wali. Nah, ngomong kepada kuburan tadi. Ini namanya tawassul bil amwat. Berdalil dengan hadis ini, nggak pas. Kenapa? Ini dilakukan ketika Nabi masih hidup. Jadi Nabi masih bisa berdoa kepada Allah yang kita dengar doanya. Tapi sekarang Nabi sudah wafat. Sehingga kita tidak bisa memastikan apakah Nabi mau mendoakan kita atau tidak. Kalau Nabi masih hidup kan kita bisa memastikan. Nabi mengatakan, baik saya doakan. Nah, berarti beliau mendoakan. Maka tawassul dengan orang-orang yang mati ini bukan termasuk perkara yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ini masalah khilafiyah. Tapi sebaiknya kita tidak usah melakukan karena tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1050 kita baca. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung biridhaka dengan ridhamu min sakhatika dari murkamu. Menunjukkan bolehnya kita berlindung dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana boleh kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi mu'afatika, dan dengan sejahtera yang Engkau berikan, min uqubatika, dari siksaan yang Engkau berikan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau. Nah, ini berlindung kepada Allah. Minka, darimu, maksudnya dari siksamu. La uhsi, aku tidak bisa menghitung sanaan pujian alaika padamu. Maksudnya saking banyaknya nikmat Allah, kita menghitung pujian untuk Allah itu nggak bisa. Nikmat Allah dari kepala kita sampai kaki kita dihitung, nggak bisa kehitung. Bahkan satu kepala saja ini, saya yakin dihitung nikmatnya Allah di sini nggak kehitung. Karena berapa saraf saja yang ada pada kepala kita ini, nggak bisa dihitung nikmat tersebut. Maka kita mengatakan saya tidak bisa menghitung pujian kepada Engkau. Anta, engkau adalah kama asnaita, seperti yang engkau pujikan, ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Jadi kita memuji Allah, udah dengan pujian yang Allah lebih tahu saja. Cukup kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini atau doa ini diajarkan oleh Nabi untuk dibaca di akhir dari salat witir juga. Mari kita lihat hadisnya. Maka doa ini bisa kita baca setiap harinya untuk penerapannya, ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian juga oleh Ibnu Majah. Kana yaqulu fi akhir witr. Nabi membaca di akhir salat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika.
Nah ini kapan membacanya? Di akhir witir. Kapan ini? Dibaca ketika sebelum salam dari salat witir. Boleh. Dibaca ketika sujud dalam salat witir. Boleh. Boleh juga sebagaimana bab Sunan Abu Dawud. Imam Abu Dawud mengatakan untuk hadis ini babul kunut fil witir. Bab kunut witir. Nah, maka ditambahkan dalam doa kunut witir boleh. Yang penting di dalam salat witir bagian terakhir rakaat yang ketiga. Pada sujudnya, pada tahiyatnya atau pada kunutnya silahkan. Kemudian anta kama asnita ala nafsik. Pujian apa yang paling mantap untuk kita baca sebagai pujian kepada Allah? Sebagian ulama berpendapat, pujian yang paling bagus adalah Allahumma, sebentar, saya besarkan. Lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Pernah dengar ini? Sering ya ini? Allahumma lakal hamdu atau alhamdulillahi, terserah. Kemudian yang tambahnya ini, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ini saya pernah cari-cari. Ini kenapa wirid tahmid seperti ini kok populer? Kenapa? Apa sebabnya? Ternyata memang ada sebagian ulama berpendapat inilah tahmid yang paling bagus, paling sesuai dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hanya bagimu pujian, yang pujian itu sempurna untuk seluruh nikmat. Jadi nikmatnya Allah berapa, nah kita memuji sesuai nikmat Allah tadi. Wa yukafi'u mazidah, dan sekufu dengan tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahmid seperti ini tidak kita temukan dalam hadis yang sahih. Tapi dibaca boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah. Jadi inilah yang diyakini sebagai tahmid yang paling bagus sehingga tahmid ini menjadi populer. Kita lanjutkan 51. Kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepada Engkau minal baros, dari baros, apa itu, belang, ya, kulit cacat pada kulit belang, wal junun, dan gila, wal judham, dan lepra, wa min sayyi'il asqam, dan dari jelek-jeleknya penyakit, penyakit-penyakit yang jelek. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Semua ini adalah penyakit-penyakit yang jelek. Lepra, apa, belang, gila, lepra. Lepra itu menyebabkan anggota tubuh kita protol sendiri-sendiri. Ya, tangan tiba-tiba jatuh, jari-jari tiba-tiba rontok. Nah, itu gara-gara juzam. Kenapa tiga ini yang disebutkan oleh Nabi? Padahal tiga ini semuanya sudah termasuk sayyil asqam. Kenapa tiga ini disebutkan secara khusus? Karena tiga ini adalah penyakit yang paling dianggap jelek oleh orang-orang Arab. Orang Arab kalau melihat orang yang belang, maka lari jauh sejauh-jauhnya. Melihat orang gila juga begitu. Orang lepra juga begitu. Nah, para ulama mengatakan tidak mungkin para nabi diberikan oleh Allah penyakit-penyakit yang menyebabkan manusia lari. Tidak mungkin. Karena kalau para nabi itu punya penyakit yang menyebabkan manusia lari, berarti larinya manusia bukan dari kesalahan mereka, tapi dari kesalahan yang ada pada nabi tadi, yaitu adanya cacat yang membuat manusia lari. Nah, maka para nabi semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya maksum dari penyakit-penyakit begini yang bisa mengurangi kewibawaan mereka sehingga menyebabkan orang-orang menjauh darinya. Nabi sakit gila, nggak mungkin. Sakit pusing bisa, batuk bisa. Tapi kalau gila tidak mungkin. Kemudian juga apa, belang, demikian juga lepra. Apa contohnya sayyil asqam yang lain, penyakit yang jelek yang lain? Para ulama memberikan contoh, misalnya penyakit yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh sampai dengan kematiannya berada di tempat tidur terus. Nah, itu berarti apa? Sayyil asqam. Nah, Nabi berlindung dari hal tersebut.
Maka doa ini sangat penting untuk kita baca supaya kita dijaga oleh Allah dari penyakit-penyakit yang kadang-kadang kita tidak mampu memikulnya. Penyakit kalau hanya batuk, pusing, dan sebagainya yang manusia bisa memikul, itu kan fungsinya menghapuskan dosa-dosa. Tapi kalau penyakit yang kita tidak bisa memikulnya, kadang-kadang kehilangan kesabaran dan sebagainya, menyebabkan istri menjauh, menyebabkan anak menjauh, tetangga menjauh, ini menyusahkan kita. Kita berlindung dari hal-hal tersebut. Seandainya doa ini tidak kita baca, bagaimana? Boleh, nggak ada masalah, karena memang tidak wajib. Tapi hendaklah kita membaca surat Al-Falaq. Karena surat Al-Falaq ini sudah mewakili dari semua doa-doa dari penyakit-penyakit yang buruk tadi. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada pemelihara waktu subuh dari keburukan apapun yang dia ciptakan. Nah, ini mencakup semuanya. Maka ini termasuk sapu jagat ini surat Al-Falaq. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang surat Al-Falaq bahwasanya engkau tidak akan berdoa yang lebih sampai kepada Allah daripada doa Al-Falaq. Lan taqra'a syai'an. Engkau tidak akan membaca sesuatu. Ablagh indallah. Yang lebih sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq. Hadis ini riwayat Nasa'i sahih. Nah, maka kalau kita tidak biasa membaca doa ini tadi, Sayyil Asqam, maka setiap hari kita membaca surat Al-Falaq. Kalau kita biasa membaca doa ini, bagus. Tidak biasa membaca doa ini, nggak ada masalah. Tapi al-falaknya jangan ditinggalkan. Setiap hari dibaca. Kita lanjutkan 52 kita baca. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadm wal gharaq wal haraq wa a'udzubika ayyatahabbatani syaitan. Ini boleh nis syaitan, boleh juga nis syaitan. Indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta ladhiqa. Ya, ini doa kita baca bersama-sama. Kenapa? Supaya kita pernah melakukan sunnah doa ini meskipun seumur hidup hanya satu kali. Dan supaya kita mendapatkan dua kebaikan, sambil nyelam minum air, sambil mempelajari sabda Nabi, sambil membaca doa. Jadi niatnya untuk doa juga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari taroddi. Taroddi itu jatuh dari tempat yang tinggi, dari gunung, kemudian jatuh ke tempat yang tinggi. Nah, maka doa ini bagus untuk dibaca orang-orang yang naik gunung. Naik gunung, sebelum naik gunung, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minat taraddi. Atau tukang listrik yang biasanya masang listrik di atas tempat-tempat tinggi itu. Nah, supaya tidak jatuh, ini baca doa. Wal hadm, dan keruntuhan sesuatu yang berat. Keruntuhan bangunan, keruntuhan besi yang berat, apapun itu, al-hadm. Wal gharq, dan tenggelam, wal haraq, dan terbakar. Padahal orang mati tenggelam adalah mati syahid. Orang mati terbakar adalah mati syahid. Kenapa kita malah berlindung kepada Allah dari hal tersebut? Karena meskipun orang tenggelam itu mati syahid, orang terbakar itu mati syahid, tapi itu adalah satu musibah. Dan kita pantas berlindung kepada Allah dari segala musibah. Jadi bukan kita berlindung dari mati syahidnya, bukan. Berlindung dari musibahnya itu. Kalau musibah itu menimpa kita, alhamdulillah, nggak ada masalah. Kenapa? Mati syahid. Tapi kita berlindung kepada Allah dari mendapatkan musibah. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan fadilah mati tenggelam dan mati terbakar ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ayyatakhabbatani, bahwasanya menyambar saya asyaitanu, setan, indal maut, pada saat mati. Ini sekaligus membuka rahasia bahwasanya setan itu mengganggu manusia menjelang kematian.
Maka sebagian orang sebelum mati tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin karena gangguan setan tadi. Nggak bisa apa-apa dia. Nah, maka kita berlindung dari Allah, dari gangguan setan ini menjelang kematian. Imam Ahmad bin Hanbal ketika hampir mati, kemudian ditalkin oleh orang-orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka beliau mengatakan la ba'd, la ba'd, belum, belum. Setelah itu beliau sadar lagi, siuman. Maka ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau mengatakan la ba'd, la ba'd? Bukannya malah menerukan talqin yang kita talqinkan. Maka beliau mengatakan, saya tidak menjawab kalian. Tapi tadi setan muncul kepada saya. Setan mengatakan kepada saya, wahai Ahmad, kamu sudah selamat dari saya kamu. Maka kata Imam Ahmad, la ba'd, belum, belum, saya belum selamat dari kamu. Selama nyawa bisa ada di tubuh saya, berarti saya belum selamat dari kamu. Kalau nyawa sudah melayang dan saya muslim, nah itu baru saya selamat dari kamu. Nah ini bukti juga bahwasanya setan mengganggu manusia sebelum kematiannya. Ini riwayat terkenal sekali dalam biografinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian wa a'udzubika, aku berlindung kepada engkau an amuta, bahwa aku mati fi sabilika, di jalanmu, mudbiron, dengan membelakang. Jadi mati di medan jihad tapi lari dari perang. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kenapa? Karena ini termasuk dosa besar. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulis minaz zahbi, ijtanibul kabair as-sab', hindarilah dosa-dosa besar yang 7. Syirik, membunuh nyawa orang, lari dari perang, makan harta anak yatim, makan riba, menuduh wanita-wanita yang menjaga diri, menuduh berzina mereka, wa ta'arruf ba'dal hijrah. Ini berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah hijrah ke Madinah tapi kemudian malah menjadi badui lagi. Hadis riwayat Tabarani sahih. Kemudian wa a'udzubika, aku berlindung kepada engkau an amuta, bahwa aku mati ladighan, tersengat. Tersengat apa? Bukan tersengat listrik, tapi tersengat binatang-binatang yang punya punya apa? Racun, gitu. Ular, kalajengking dan sebagainya. Karena dalam bahasa Arab ladagha pakai dal tanpa titik dan ghain pakai titik. Nah, ini adalah sengatan dari binatang-binatang yang punya racun. Tapi kalau la za'a, titiknya dipindah ke dzal. Ainnya tanpa titik. Nah, ini baru sengatan api. Jadi orang kena listrik itu namanya malzu', tersengat listrik. Tapi kalau tersengat kalajengking, maldu'. Jadi bedanya cuma titiknya dipindah aja. Untuk listrik atau api itu ladza'a. Untuk binatang itu ladagha. Jadi Masya Allah, ini keunikan bahasa Arab. Bahwasanya bahasa Arab itu kalau ada dua kata yang banyak miripnya dari sisi hurufnya, maka pasti maknanya ada kemiripan. Di sini sama-sama dimulai dengan lam. Setelah itu ini dal tapi tanpa titik, ini ada titik. Kemudian ini ghain ada titik, ini ain tanpa titik. Nah, berarti kan ada kemiripan nih. Maka ini ada kemiripan makna. Karena hurufnya mirip, maka berarti maknanya juga mirip. Nah, ini ilmu bahasa Arab yang sangat penting supaya kita mudah menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Arab. Kita lanjutkan 53. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sat tuji'. Wa a'udzubika minal khiyanah fa innaha bisatil bitanah. Ya, ini boleh dibaca bisa hamzah, boleh juga dibaca bisa pakai ya. Demikian juga ini ya. Bisa, bisa. Ini saya pakai ilmu qiraat nih. Di dalam qiraat Quran, kata-kata bisa itu boleh dibaca apa? Bisa. Semua. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa bi'sal masir. Ini wa bi'sal masir. Boleh. Atau pada surat Al-Mulk, wa bi'sal masir, wa bi'sal masir. Boleh.
Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepada Engkau, minal ju' dari lapar, fa innahu bi'sad karena lapar adalah sejelek-jelek teman tidur. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau, minal khiyanah, dari khianat, fa innaha, karena sesungguhnya khianat bi'satil bitana, sejelek-jelek teman dekat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Orang lapar bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Nah, maka disebut sejelek-jelek teman tidur. Raisa turu-turu ternyata karena belum makan. Nah, maka Nabi berlindung dari lapar yang menyebabkan tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, nanti terganggu aktivitasnya. Biasanya bangun tahajud jam 2 misalnya kalau Nabi ya. Atau jam 1 kalau Nabi, nah, tidak bisa bangun. Atau kalau kita ya jam 3 biasanya bangun gara-gara lapar, nggak bisa tidur, akhirnya bangunnya subuh karena tidurnya terlambat. Nah, ini mengganggu aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah 2 hadis lagi ya, supaya pas 55. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari lemas atau lemah, ajaz, loyo, lemah. Para ulama membedakan antara al-ajaz dengan al-haya. Kalau haya, malu, itu adalah satu akhlak yang ada pada hati kita yang menyebabkan semangat berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Itu malu. Seseorang sholat berjamaah ke masjid. Kenapa kamu semangat jamaah ke masjid? Ya itu berarti ada haya pada hatinya. Saya malu sama Allah. Allah sudah kasih nikmat saya banyak-banyak, tapi saya dipanggil hayya 'alas shalah, menuju ke rumah Allah saya nggak mau datang. Malu sama Allah. Sudah dikasih tapi dipanggil tidak mau datang. Nah, ini malu. Kalau al-ajiz itu sebaliknya. Satu sifat dalam hati yang menyebabkan kita lemah dari berbuat baik. Anak muda, kenapa kamu tidak ikut pengajian? Yang lain-lainnya ikut pengajian. Nah, dia mengatakan, saya malu sama teman-teman saya. Rata-rata yang ngaji bapak-bapak yang sudah tua. Nah, saya masih muda, masa ikut pengajian, malu saya. Nah, ini bukan malu, tapi apa? Al-ajiz, lemah kamu. Kamu lemah dari berbuat kebaikan. Wal kasal, dan malas, wal jubun, dan penakut, wal bukhal, dan bakhil, wal haram, dan pikun. Nah, pikun ini adalah penyakit yang kata para ulama tidak ada obatnya. Karena penyakit itu sama dengan tua. Tua itu kan berlanjut terus, Pak. Nggak mungkin mundur jadi muda lagi, nggak mungkin. Maka pikun juga begitu. Pikun itu adalah tanda-tanda seseorang sebelum mati. Maka tanda-tanda kematian nggak akan berubah. Ya, tanda kematian terus begitu. Pikun terus. Maka kita berlindung dari pikun ini. Bagaimana supaya kita tidak pikun? Sebagian ulama tafsir mengaitkannya dengan asfala safilin. Pada surat apa? At-Tin. Okay. Pada surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kami kembalikan manusia kepada serendah-rendahnya yang rendah. Nah, sebagian tafsir mengatakan ini maksudnya pikun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya, menurut sebagian ahli tafsir, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka menghafalkan Quran. Jadi menghafalkan Quran bisa menjaga dari pikun. Kenapa? Orang hafal Quran itu menggunakan otaknya untuk ngapalkan. Nah, maka otak yang diputar untuk ngapalkan Quran ini diberkahi oleh Allah. Sehingga tidak pikun, dijaga dari pikun. Ini sebagian tafsir untuk ayat ini. Nah, maka paling bagus kita menambah hafalan Quran semampu kita. Tidak harus 30 juz. Pada pekan ini saya membaca surat Al-An'am. Insya Allah pekan depan saya membaca surat Al-A'raf. Nah, seperti itu tujuannya apa? Mengulang-ulang hafalan. Nah, panjenengan juga begitu. Menghafal ayat-ayat Quran terserah juz berapa, 29, 30. Misalnya 2 juz sudah selesai, tambah lagi yang gampang-gampang, yang mudah untuk dihafalkan, diulang-ulang ya.
Ulang-ulang caranya bagusnya urut seperti tadi. Bulan ini misalnya atau pekan ini misalnya juz 30, pekan besoknya juz 29. Ya. Kalau cuma 2 juz hafalannya, berarti seperti itu aja. Satu pekan juz 30, satu pekan juz 29, satu pekan lagi juz 30 lagi. Kemudian wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau min adzabil qabr, dari siksa kubur. Dan aku berlindung kepada engkau dari siksa neraka. Dan aku berlindung kepada engkau dari fitnahan hidup dan fitnahan mati. Fitnah itu artinya ujian. Maka segala ujian yang diberikan oleh Allah pada saat kita hidup itulah fitnatul mahya, dan pada saat kita menjelang mati dan setelah mati itu adalah fitnatul mamat. Tambah satu hadis lagi. Tapi ini panjang, maka penjelasannya tidak usah panjang-panjang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Ini sudah tadi. Wal qaswati wal ghaflati wal ailati wal dhillati wal maskanati wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wal shiqaqi wal nifaqi was sum'ati wal riya'i wa a'udzubika minas samani wal bakami wal jununi wal judani wal barasi wa sayyi'il asqam. Saya terjemahkan yang belum ada terjemahnya saja. Saya berlindung dari qaswah. Qaswah itu kerasnya hati. Hati yang keras dimasuki hidayah, tidak mau menerima. Hati yang keras sebabnya karena banyaknya maksiat. Karena dengan maksiat yang banyak, hati kita menghitam. Kalau sudah menghitam, hadiah hidayah dari Allah tidak akan bisa masuk. Petunjuk tidak akan bisa nembus. Wal ghaflah dan lalai, itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal ailah dan miskin. Maksudnya miskin yang memadarati. Karena Rasulullah minta supaya dijadikan sebagai orang miskin. Nah, berarti miskin yang Nabi berlindung darinya adalah miskin yang lain, yaitu yang memadarati. Wa dhillati dan zillah kerendahan, yaitu direndahkan oleh manusia. Wal maskanah dan kemiskinan, sama dengan ailah tadi. Maka supaya beda ya, ailah itu kefakiran, wal maskanah itu kemiskinan. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada engkau minal faqri, dari fakir, wal kufri dan kufur. Fakir yang dimaksud di sini adalah fakirnya hati. Sama dengan tadi. Kaya maksudnya kaya hati. Berarti fakir maksudnya fakir hati. Wal fusuki dan fasik. Fasik itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Wasyiqaqi dan menyelisih. Maksudnya menyelisih aturan Allah. Allah menyuruh A, kita malah B. Allah mengharamkan, kita malah melanggar. Itu berarti syiqaq. Wan nifaqi dan kemunafikan. Wasum'ati dan sum'ah. Sama dengan riya. Kalau sum'ah itu pengen terkenal, pengen didengar. Kalau riya itu pengen dilihat orang. Wa a'udzubika dan berlindung kepada engkau minas samam, dari tuli, wal bakam dan bisu. Karena tuli kita tidak bisa mendengarkan kebaikan-kebaikan. Bacaan Quran tidak bisa mendengar. Kemudian doa orang tidak bisa kita aminkan. Bakam juga begitu. Bisu tidak bisa baca Quran kita dan sebagainya. Junun, judan, baros, sayil asqam semuanya sudah. Maka tidak sah kita ulangi lagi. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.